Terima kasih kepada Ibu Pamela. Selamat sore. Saya sampaikan pada Ibu Pamela, Ibu Riana, Mbak Indah, dan teman-teman. Atau mungkin ada dosen juga yang ikut dalam forum diskusi ilmiah ini. Jadi perkenalkan, nama saya Dinda Nabila Solihah. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Ya, baik Ibu. Terima kasih kepada Ibu Pamela sudah memberikan kepercayaan saya untuk menjadi narasumber di forum diskusi ilmiah ini. Jujur saya cukup deg-degan ya Bu, karena kalau jadi narasumber di bakti sosial itu kita nggak baca data. Kalau di sini kita baca data, baca SPSS, saya agak grogi Bu. Gitu. Nah, materi hari ini saya sudah lakukan penelitiannya di tahun 2018 sampai 2019. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mungkin ada yang melihat kok ngambil datanya offline gitu. Ya memang waktu itu belum ada pandemi, jadi saya langsung datang ke tempatnya untuk mengambil data offline seperti itu. Mungkin Kak Indah, oh iya, saya juga mau nyampein terima kasih banyak. Di sini tesis saya berhasil mendapatkan nilai yang memuaskan berkat bantuan dari pembimbing saya, Ibu Riana Saharani. Terima kasih Ibu, dan Ibu Rahma Hastuti sebagai pembimbing keduanya. Oke, mungkin perkenalannya sampai situ dulu. Kita minta tolong Kak Indah untuk buka materinya. Nah, ini untuk materi saya, yaitu peran self-regulated learning terhadap emotional exhaustion yang dimediasi oleh student engagement pada santri. Jadi ada 3 variabel ya teman-teman. Di sini ditulis oleh saya, Dinda Nabila Solihah, yang dibimbing oleh Ibu Riana Sahrani dan Ibu Rahma Hastuti sebagai asisten pembimbing saat itu. Oke, next. Nah, kita lihat dulu nih latar belakang masalahnya. Kalau berdasarkan judulnya itu ada pada santri gitu kan di belakangnya. Kita lihat dulu, sebenarnya santri itu apa sih? Kenapa sih saya harus milih santri gitu? Jadi santri ini adalah siswa, sama siswa gitu, hanya saja dia belajar agama dan menetap di sebuah pondokan atau tempat atau asrama yang mana mereka itu hanya belajar ketika berada di asrama, seperti itu. Ya, boleh diklik lagi. Kita lihat, santri itu sebenarnya belajar apa sih, gitu. Santri ini belajarnya itu nggak cuman akademis ya. Kalau di sekolah reguler atau sekolah umum yang biasa kita kenal seperti SD, TK, SMP, itu ada pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, santri juga sama. Mereka belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, hanya saja ada porsi pelajaran agama yang porsinya itu lebih besar dibandingkan dengan sekolah reguler. Contoh misalnya di sekolah umum kita belajar agama, sudah agama saja. Tapi kalau di pondok pesantren itu tidak hanya belajar agama Islam, tapi benar-benar dia tuh ada penambahan materi lain seperti akidah akhlak, fikih dan lain sebagainya yang jumlah materinya itu lebih banyak gitu ya untuk porsi agamanya. Nah, selain belajar akademis, ternyata karena santri ini tinggal di asrama, mereka juga punya tanggung jawab dan tuntutan lain nih, teman-teman. Gitu. Mereka ada tanggung jawab, misalnya yang pertama itu untuk bersihkan atau mereka punya piket. Piket itu untuk membersihkan halaman pondok pesantren atau membersihkan masjid untuk sholat berjamaah karena mereka kan tinggal di pondokan ya pesantren gitu, jadi mereka punya masjid sendiri untuk sholat berjamaah atau mereka untuk menyiapkan makanan untuk teman-temannya dan di situ piket. Nah, kalau dilihat santri itu kan dari tingkatannya dari SD, SMP, SMA, yang mana tuh kalau sekolah reguler, mereka bisa pulang ketika mengalami kesulitan, otomatis mereka tuh bisa ketemu sama orang tua, atau ketemu kakak, atau ketemu mbak, siapapun itu yang ada di rumah untuk meminta bantuan, gitu.
Ketika dia punya PR, dia kerjain sendiri PR-nya tanpa harus memikirkan saya punya tiket masak di rumah, seperti itu pada umumnya kan. Nah, beda dengan santri. Santri ini tinggal di pondokan, di pesantren gitu. Ketika mereka punya tugas, tiba-tiba mereka punya jadwal piket lagi nih, yang harusnya mereka punya waktu untuk ngerjain tugas, kepotong sama waktu untuk piket, misalnya piket membersihkan ruangan atau misalnya piket masak gitu. Jadi tanggung jawab mereka benar-benar dilatih di situ. Regulasi diri mereka juga benar-benar dilatih di situ. Nah, di situ kita lihat nih kecenderungan santri untuk mengalami kelelahan emosi itu mungkin besar banget. Kita lihat karena apa? Kita lihat dari usianya yang belum dewasa ya, teman-teman. Kalau misalnya orang dewasa, kita masih umumnya bisa melakukan multiple role. Beda sama anak-anak yang baru keluar dari rumah, tapi mereka dituntut untuk mengerjakan serangkaian tugas yang mungkin mereka sebenarnya tuh belum paham banget itu tugasnya apa, hanya mengandalkan bertanya ke pembimbing asramanya saja, seperti itu. Jadi kemungkinan atau kecenderungan si santri untuk mengalami kelelahan emosi ini cukup tinggi. Tapi kita lihat apakah benar nih kelelahan emosinya tinggi atau enggak gitu kan. Nah, kelelahan emosi dalam kontekstual psikologi disebut dengan emotional exhaustion. Emotional exhaustion itu merupakan bagian dari konsep burnout. Pertama kali diperkenalkan oleh Freudenberger pada tahun 1974. Gitu. Nah, untuk dari burnout-nya itu ternyata pertama kali ini burnout itu pertama kali itu hanya digambarkan di karyawan saja gitu. Jadi benar-benar yang cuma di karyawan ada konsep burnout hanya diperiksa di karyawan. Tapi ternyata seiring dengan perkembangan zaman, dengan adanya pembaharuan ilmu pengetahuan, ternyata ditemukan konsep burnout itu juga berpengaruh terhadap pelajar, gitu. Kenapa sih sampai ke pelajar? Oh, ternyata dinilai pelajar itu juga sebagai karyawan. Loh, kok bisa gitu? Oh, ternyata kita lihat nih, karyawan itu berada dalam suatu lembaga. Pelajar pun sama, berada dalam suatu lembaga. Ada tuntutan, ada tujuan, dan ada peraturan, serta ada target pencapaiannya, gitu. Sama kan, jadi kayak karyawan gitu. Dan ini memang dialihkan dari burnout karyawan, dialihkan ke pelajar, seperti itu, gitu. Nah, ada penelitian nih teman-teman di tahun 2016, itu dilakukan oleh Romer, menjelaskan bahwa burnout ini yang dialami pelajar jauh lebih tinggi dibandingkan burnout yang dialami oleh karyawan. Nah, dan di Cina ada penelitian juga bahwa kualitas guru dinilai dari hasil belajar siswa. Jadi tuntutannya benar-benar besar banget untuk menjadi siswa. Di Korea pun ada penelitian juga bahwa tuntutan menjadi siswa jauh lebih tinggi dibandingkan tuntutan menjadi mahasiswa gitu. Hingga ada penelitian juga yang menjelaskan bahwa 15.000 siswa di Cina berpikiran untuk bunuh diri karena mereka tuh merasa nggak kompeten, merasa nggak percaya diri gitu. Kebayang dong, bener-bener burnout itu yang dialami siswa tuh sebenarnya heboh banget gitu, besar banget perasaannya kan gitu. Nah, untungnya kita ada sebelumnya tuh ada penelitian juga nih kan, oh ternyata burnout itu bisa juga loh dialami sama pelajar, jadi kita paham gitu. Nah, penyebab dari kita lihat nih, kenapa sih burnout kok jadinya ke emotional exhaustion? Oh, ternyata emotional exhaustion ini adalah konsep dasar dari burnout. Benar-benar ketika diri kita menjelaskan bahwa kita mengalami burnout, maka dari itu kita juga sudah menjelaskan bahwa diri kita mengalami emotional exhaustion. Gitu. Penyebabnya apa aja? Yang pertama udah pasti tuntutan tugas ya. Yang kedua ada batasan waktu mengerjakan tugas. Yang ketiga tingginya tuntutan lingkungan dan suasana kelas yang terakhir. Contoh, batas waktu mengerjakan tugas. Kita kembali lagi ke konteks kita, partisipan kita adalah santri. Di sini ada batas waktu mengerjakan tugas.
seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, ketika dia punya tugas, tapi ternyata dia kebagian waktu piket, dan tidak ada perpanjangan waktu. Otomatis kan dia benar-benar harus belajar gimana caranya saya harus membagi waktu. Gitu. Mungkin kalau saya tidak masuk pesantren, saya di rumah, saya nggak usah mikirin pekerjaan piket, saya hanya mengerjakan pekerjaan sekolah saja, tapi beda sama santri. Ketika santri mau mengerjakan tugas, tiba-tiba kena piket, aduh gimana ya saya ngebagi tugasnya, nah seperti itu. Terus ada tuntutan lingkungan, misalnya dalam hal ini partisipan saya adalah santri. Nah, misalnya keluarga santri itu adalah keluarga pendakwah, yang mana misalnya anak itu tidak memiliki minat untuk menjadi pendakwah, tapi tuntutan dari lingkungannya mengharuskan dia menjadi pendakwah. Otomatis itu ada tuntutan dari lingkungannya, padahal dia sebenarnya nggak minat. Nah, itu bisa mendorong seseorang untuk mengalami emotional exhaustion, gitu. Next. Nah, kabar baiknya ternyata nggak semua santri ngalamin hal yang kayak gitu nih teman-teman. Ada juga yang kebalikannya gitu. Ada santri yang berhasil, yaitu apa? Karena ngerasa dia tuh terikat nih sama pesantriannya, sama pondoknya, sama kegiatannya. Dia tuh benar-benar ngerasa melebur, terikat, dan dia ngerasa nyaman, enjoy ngejalanin dirinya sebagai santri. Nah, keterikatan itu dalam konteks psikologi ini kita bisa sebut dengan student engagement. Sama awalnya itu student engagement digunakan untuk menilai karyawan, tapi seiring dengan adanya pembaruan ilmu pengetahuan, terus perkembangan zaman, ada lagi penelitian yang menjelaskan bahwa ada engagement ternyata pada si pelajar gitu. Nah, contoh pelajar yang merasakan engage atau merasakan terikat dengan lingkungan belajarnya, yaitu dia memiliki partisipasi aktif dan dia juga punya energi yang cukup untuk melakukan kegiatan, memiliki usaha yang keras, serta adanya peningkatan prestasi, perilaku yang positif, dan rasa memiliki atau rasa terikat dari lembaga tersebut. Jadi kalau misalnya ada tugas atau ada hal-hal yang menyulitkan dia bisa menghadapinya dengan lebih santai ya. Nah, kenapa? Ya karena dia ngerasa lebih terikat gitu. Nah, terus selain dari student engagement, ternyata ada hal lain juga nih yang berperan dalam keberhasilan siswa di sekolah, yaitu kemampuan siswa dalam meregulasi dirinya dalam belajar, atau kita kenal sebagai self-regulated learning gitu. Self-regulated learning ini penting banget digunain sama santri. Untuk apa? Untuk memonitor proses belajarnya, untuk menetapkan tujuan, dan untuk memotivasi diri. Kita tahu ya, kalau misalnya menjadi santri itu, di pondok pesantren itu tidak boleh membawa ponsel. Menghubungi orang tua itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya Sabtu Minggu. Dan itu pun nggak semua bisa ketemu langsung, karena misalnya pondoknya misalnya di Bekasi atau di Bogor, tapi orang tuanya misalnya berada di pulau lain, jadi kan nggak bisa sering-sering ketemu gitu kan. Nah, ketika santri yang memiliki SRL yang baik nih, bisa digunakan lah untuk memotivasi dirinya sendiri gitu. Serupa dengan student engagement, siswa dengan self-regulated learning yang baik juga akan menunjukkan perilaku yang proaktif. Karena dia udah tahu nih, gimana cara saya untuk membagi waktu, gimana cara saya untuk belajar di tengah tuntutan-tuntutan yang ada gitu. Next. Nah, ini rumusan masalahnya, kita lihat. Apakah self-regulated learning berpengaruh terhadap student engagement? Yang kedua, apakah self-regulated learning berpengaruh terhadap emotional exhaustion? Yang ketiga, apakah student engagement berpengaruh terhadap emotional exhaustion? Dan yang terakhir, apakah terdapat peran self-regulated learning terhadap emotional exhaustion yang dimediasi oleh student engagement pada santri? Next. Nah, ini untuk metode penelitiannya. Saya melakukan untuk subjeknya ini ada laki-laki dan perempuan.
melakukan, yaitu ada santri mukim usianya 11 sampai 20 tahun. Pondok pesantren itu saya dapat jumlahnya sekitar 424 partisipan. Jenis penelitiannya kuantitatif, non-eksperimental, dengan pengambilan sampelnya criterion sampling, dan purposive sampling. Criterion sampling, teman-teman bisa tahu, yaitu kita ngambil sampling berdasarkan kriterianya yang sesuai. Kalau purposive sampling, yang bisa menjawab sesuai dengan tujuan penelitian kita, gitu. Dan untuk settingnya, setting dan peralatan penelitian saya melakukan di 5 pondok pesantren dengan jumlah partisipan yang berhasil diperoleh dan lolos screening itu ada 424 santri menggunakan kuesioner manual yang dan membagikan di pondok pesantren di daerah Bogor dan di Bekasi. Kuesioner manual maksudnya saya datang ke sana dan saya membagikan sendiri gitu. Next. Sebentar ya Kak Dinda. Oke. Nah, ini untuk alat ukurnya. Untuk alat ukur, beberapa kali setelah saya lulus dari Untar, bahkan sebelum saya lulus, alhamdulillah saya sering banget nih dapet email dari teman-teman untuk minta alat ukur. Nah, ini saya jelasin dulu nih, cara saya untuk memperoleh alat ukur itu sebenarnya seperti apa sih, gitu. Nah, ini yang pertama, ada alat ukur karena saya menggunakan 3 variabel, jadi otomatis saya punya 3 alat ukur. Yang pertama itu untuk mengukur self-regulated learning. Pencetusnya yaitu Pinterich dan Groot di tahun 1990. Nama alat ukurnya adalah Motivated Strategies for Learning Questionnaire atau MSLQ. Dengan di dalamnya itu ada 2 bagian, yaitu Motivational Belief dan Self-Regulated Learning Strategies, yang terdiri dari 7 skala. Skala itu nilai ya, dari angka 1 sampai 7, yang mengandung 44 butir persoalan atau pertanyaan. Nah, yang kedua ada emotional exhaustion. Emotional exhaustion ini saya menggunakan alat ukur dari Sauvelli, Martinez, Marquez Pinto, Salanova, dan Becker di tahun 2002. Nama alat ukurnya yaitu Maslow Burnout Inventory, Student Survey atau yang disingkat dengan MBISS. Terdiri dari 7 skala yang di dalamnya ada 15 butir. Karena alat ukur ini adalah alat ukur burnout, saya hanya mengambil dimensi emotional exhaustion saja, yaitu sebanyak 5 butir. Nah, skalanya 7, nilainya dari 0 sampai 6. Yang ketiga yaitu student engagement. Dari Sauvelli dan Becker di tahun 2003, nama alat ukurnya yaitu Utrecht Work Engagement Scale Student atau USS. Dengan dimensi figure, dedication, dan absorption. Terdiri dari 7 skala, nilainya itu dari 0 sampai 6, sebanyak 17 butir. Nah, di sini saya ngambil alat ukur itu benar-benar sebenarnya tuh pusing banget waktu nyari alat ukur ini. Karena kan ini alat ukur, kita bisa lihat teman-teman ya dari tahunnya. Ini kan tahunnya lama banget, lampau. Kita agak sulit untuk menemukan apakah itu kuesioner yang otentik atau bukan gitu loh. Apakah itu udah ada dipotong atau belum gitu. Alhamdulillahnya saya punya pembimbing, jadi setiap kali saya mau bimbingan, beliau selalu punya waktu untuk ngejelasin gimana caranya cari alat ukur. Prosesnya benar-benar panjang banget untuk ngedapetin alat ukur ini. Saya dibantu sama Ibu Riana dan Ibu Rahma untuk mencari alat ukur yang benar-benar sesuai banget. Nah, nggak cuma sampai dapetin alat ukur, setelah kita dapat alat ukur, kita nggak bisa langsung pakai teman-teman. Kita artiin dulu, dan setelah kita artiin kan kita ngelewatin proses expert judgment. Itu kita setelah kita artikan, kita bawa alat ukur itu ke minimal 3 expert judgment untuk memastikan apakah kita sudah sesuai atau belum untuk mentranslate bahasa asing ke bahasa Indonesia alat ukur tersebut kan. Nah, sesudah ditranslate, sudah melewati expert judgment, kita juga harus trial dulu nih, apakah alat ukurnya sesuai atau enggak gitu loh. Jadi prosesnya panjang banget untuk ngedapetin alat ukur gitu.
Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang kesulitan untuk mencari alat ukur, bisa terus konsultasi lagi sama dosennya gimana caranya, dan enjoy the process lah gitu. Next. Nah, ini yang pertama kali diperiksa ketika sudah mendapatkan data, kita uji reliabilitas dulu nih. Alat ukur yang pertama itu self-regulated learning. Kita lihat ada dua komponen ternyata, ada motivational belief dan ada self-regulated learning strategis. Dimensinya untuk yang pertama, komponen pertama motivational belief adalah self-efficacy, intrinsic value, anxiety test. Alpha Cronbachnya semuanya udah oke, di atas 0,6. Untuk komponen self-regulated learning strategis, di dimensi ada dua komponen ternyata, ada motivation learning butirnya valid semua, tapi di dimensi self-regulation-nya, dimensinya untuk yang pertama ternyata ada butir yang tidak valid. Kenapa? Karena nilainya ada yang di bawah 0,2, yaitu di butir 267. Jadi saat kita kasih itu ada 9 butir, tapi setelah kita kasih ternyata dia nggak valid, akhirnya kita buang 3 poin tersebut gitu. Next. Nah, yang kedua, kita lihat hasil uji reliabilitas dari emotional exhaustion. Nah, ini kan emotional exhaustion itu kan part of burnout ya. Jadi sebenarnya alat ukurnya menggunakan alat ukur burnout, tapi hanya digunakan di dimensi emotional exhaustion saja, karena memang yang diperiksa hanya variabel emotional exhaustion. Apa rendahnya 0,48. Semua nilainya sebelum valid, jadi tidak ada pengurangan. Jadi jumlah butirnya tetap 5. Next. Nah, ini untuk hasil uji reliabilitas student engagement dengan dimensi vigor, dedication, dan absorption. Alpha Cronbachnya semua di atas 0,6. Semua butir valid, tidak jadi sebelum dan sesudah uji reliabilitas, butir poin tidak ada yang dikurangin. Oke, next. Gambaran subjeknya, kita lihat dulu yuk gambaran subjeknya untuk tahu di lingkungan seperti apa sih pondok pesantren yang saya datangi untuk mengambil sampel ini gitu. Nah, jumlah partisipannya laki-laki ini bisa teman-teman lihat jumlahnya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan jumlah perempuan. Usianya 11 sampai 14 tahun ini lebih banyak, dan ini yang paling sedikit. Sisanya ada di antara range tersebut. Urutan kelahirannya ini sulung jauh lebih banyak dibanding yang tunggal. Nah, di tengah-tengahnya juga ada yang anak bungsu ya. Pekerjaan ayahnya ada karyawan swasta, dan yang paling sedikit adalah pekerja seni. Penghasilan ayahnya paling banyak ternyata di range 2.500.000 sampai ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini hanya untuk data tambahan, untuk kita bisa tahu nih latar belakang dari partisipan yang kita datangi itu seperti apa gitu. Nah, kita lihat di sini alasan menjadi santri yang paling penting sih dari penelitian kita. Ternyata kemauan sendiri jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Ini 74,5%. Itu yang kita pegang pertama. Alasan dia kenapa sih jadi santri nih? Gitu. Terus hambatan di pondok pesantren. Karena kita ke arah emotional exhaustion, kita harus tahu juga dong, sebenarnya tuh apa sih yang paling dia nggak suka dari, atau apa sih yang paling menyulitkan dia, atau apa sih yang paling menjadi hambatan buat dia selama di pondok pesantren. Ternyata bosan. Itu 28%, perasaan bosan. Nah, kita mau lihat juga nih, kita kasih pertanyaan bebas, cara menyusun rencana menghafal Al-Quran, karena mereka punya punya kegiatan menghafal Al-Quran lebih banyak. Ini berkaitan dengan self-regulated learning. Nah, ini menghafal setelah sholat.
dan menghafal sepulang pondok. Ini yang paling dikit. Jadi lebih banyak menghafal setelah sholat ketika dia belum di asrama ya. Nah, masalah dalam menghafal Al-Quran atau sebenarnya kita tuh mau tanya, masalah dia buat SRL-nya tuh apa sih gitu. Oh, ternyata malas gitu. Malas ini yang paling banyak gitu. Hal yang dilakukan ketika target hafalan tidak tercapai terus mengulang, oke, tujuan menjadi santri bagian orang tua. Kita paling nggak udah tahu kenapa dia mau masuk, tujuannya apa, dan hambatan yang dia rasain selama di sana tuh apa gitu. Next. Nah, ini analisis data utamanya. Cukup dulu. Oke, kita yang pertama lihat dulu nih. Signifikansi yang pertama, tadi kan yang keluar pertama itu self-regulated learning ya. Kita lihat dulu signifikansinya, apakah dia terdistribusi normal atau tidak. Oh, ternyata untuk self-regulated learning ini terdistribusi normal. Untuk student engagement juga terdistribusi normal. Dan emotional exhaustion juga terdistribusi normal. Oke, karena udah semuanya udah normal, kita bisa lanjutin. Lanjutin kemana? Kita lihat nih korelasinya dari SRL ke student engagement, karena kita kan ada 3 variabel dan yang satu berperan sebagai mediator. Nah, untuk tahu kita harus lihat dulu nih korelasinya masing-masing variabel. Yang pertama self-regulated learning ke student engagement, yang kedua student engagement ke emotional exhaustion, dan yang ketiga boleh diklik lagi dari self-regulated learning ke emotional exhaustion. Kita cari dulu korelasinya masing-masing. Dan ingat, di sini yang harus kita sorotin itu adalah siapa yang berperan sebagai IP, siapa yang berperan sebagai DV, dan siapa yang berperan sebagai mediator. Untuk jadi kuncian kita ketika kita akan melakukan analisis data utama, gitu ya. Siapa berpengaruh terhadap siapa, dan siapa yang dipengaruhi siapa, seperti itu. Next. Kita lihat korelasi dari self-regulated learning ke student engagement. Oh, ternyata dia ada nih korelasinya, ada hubungannya. Kita lihat dari nilai R-nya 0,531 yang artinya self-regulated learning ini berpengaruh atau punya pengaruh atau berperan terhadap student engagement gitu. Nah, kita lihat juga student engagement ke emotional exhaustion. Oh, ternyata nilai R-nya minus 0,121. Artinya minus adalah dia punya hubungan negatif signifikan, yang artinya ketika santri itu student engagement-nya tinggi, maka emotional exhaustion-nya rendah. Sebaliknya, ketika santri itu punya student engagement yang rendah, dia punya emotional exhaustion yang rendah. Gitu. Itu artinya negatif signifikan. Kalau dari self-regulated learning ke student engagement, hubungannya adalah positif signifikan. Next, kita lihat hubungan self-regulated learning ke emotional exhaustion. Nah, ini juga hasilnya negatif signifikan. Ini berarti normal ya kalau negatif signifikan, karena kan yang satu sifatnya variabelnya positif, yang satu lagi variabelnya sifatnya negatif. Jadi kalau misalnya hasilnya negatif signifikan, berarti itu udah normal dan itu udah baik hasilnya. Nah, ini juga di sini hubungan antara self-regulated learning ke emotional exhaustion adalah negatif signifikan, yang artinya ketika santri memiliki self-regulated learning yang tinggi, maka santri tersebut memiliki emotional exhaustion yang rendah. Sebaliknya, ketika santri memiliki self-regulated learning yang rendah, maka emotional exhaustion-nya juga tinggi, gitu. Setelah kita lihat korelasi ketiganya, satu-satu ini, kita kasih kode dulu ya, teman-teman. Di situ kan bisa lihat ada korelasi A, korelasi B, dan korelasi C ya. Kalau teman-teman lihat, itu di atas huruf R itu ada A, B, dan C. Nah, setelah kita dapat gambaran korelasi ketiganya, satu-satu maksud saya, kita baru lihat korelasi ketiganya dengan menggunakan student engagement sebagai mediator. Nah, bisa diklik lagi. Nah, ini di sini ada panah, itu maksudnya kita lihat
hubungan keseluruhan, yang bawah udah nggak ada panah lagi. Jadi dalam artian kita lihat peranan self-regulated learning ke emotional exhaustion dimediasi oleh student engagement. Kita lihat panahnya ya, beda kalau yang di bawah. Panah yang di bawah itu kan kita dari self-regulated learning ke emotional exhaustion ini masih ada panah, karena kita masih mau cari hubungan dia. Nah, kalau yang satu lagi ini, dia udah nggak ada panah. Kenapa? Karena kita memang mau lihat hubungan pengaruh dari self-regulated learning ke emotional exhaustion dimediasi oleh student engagement. Tapi sayangnya hasilnya itu tidak memediasi. Kenapa? Oh, ternyata nilai hubungan dari student pengaruhnya ketika dimediasi jauh lebih kecil dibandingkan ketika tanpa mediasi. Maksudnya nih kita bisa lihat TB aksennya itu nilainya, ini kan yang B itu nih, tetap kita lihat yang B itu di situ jauh lebih kecil dibandingkan ketika self-regulated learning langsung ke emotional exhaustion, itu lebih besar gitu. Jadi student engagement tidak bisa memediasi gitu, dalam artian kita bisa lihat pengaruh self-regulated learning ke emotional exhaustion yang memang secara langsung tanpa perlu mediasi atau mediator gitu. Next, sampai sini saya kecepatan nggak? Oke, next. Nah, ini gambaran datanya. Yang pertama ada self-regulated learning. Ini kode sih, karena kalau diketikkan panjang banget. Ini MB, ini masih bagian dimensi dari self-regulated learning. Tadi kan ada tuh dua ya, ada yang SRL sama ada yang MB. Nah ini saya singkat dulu, self-efficacy, kayak gitu ya. Ini ada IVTA, nah ini nilai minnya. Oh ternyata kita bisa lihat nih, minnya nih, min empiriknya. Ternyata self-regulated learning secara keseluruhan dimensi bahkan itu yang dimiliki sama santri itu tinggi banget gitu. Jadi bisa dibilang santri yang saya datangi di pondok pesantren itu memiliki self-regulated learning yang tinggi. Minnya ini kita bandingkan dengan min hipotetik. Min hipotetiknya berapa? Kita kan punya nilai itu skalanya 1-7 ya teman-teman. Jadi min hipotetik atau nilai tengahnya itu adalah 4. Nah di sini min empiriknya atau yang kita dapetin ini semua di atas 4. Jadi dengan kata lain, self-regulated learning dari semua dimensi ini yang dimiliki oleh santri di pondok pesantren yang saya datangi adalah tinggi gitu. Next. Kita lihat emotional exhaustion-nya. Justru malah emotional exhaustion yang kita khawatirkan pada santri di pondok pesantren justru malah rendah. Kita khawatir tinggi tapi ternyata rendah gitu. Berbanding ya teman-teman, yang ini tinggi dan yang untuk emotional exhaustion justru rendah gitu. Nah, ini kita bisa lihat dari min empiriknya. Nilai skalanya itu dari 0 sampai 6, yang mana nilai tengahnya atau min hipotetiknya adalah 3. Nah, di sini min empiriknya ini di bawah 3, jadinya rendah. Dengan artian, emotional exhaustion yang dimiliki oleh santri pada pondok pesantren yang saya datangin itu rendah gitu. Next, satu lagi, student engagement. Nah, ini variabel yang sebagai mediator ya. Kita bisa lihat di sini ada dimensinya ada 3 dan semuanya hasilnya juga tinggi. Min hipotetiknya di antara 0 sampai 6 adalah 3, tapi min empirik yang diperoleh semua di atas 3. Dengan kata lain, student engagement yang dimiliki oleh santri ini tinggi gitu. Kita lihat lagi. Next. Analisis data tambahan. Nah, kita kan udah dapet nih semuanya apa yang kita mau ya. Ternyata hasilnya tidak memediasi gitu kan. Terus kita lihat lagi nih data tambahan, apa sih yang bisa kita punya dari penelitian kita gitu selain apa yang kita mau, karena yang kita mau udah ketahuan nih. Oke, udah nggak ada hubungan, tidak bisa memediasi gitu. Kita cari data tambahan boleh banget. Kita cari perbedaannya.
self-regulated learning, emotional exhaustion, dan student engagement. Ini berdasarkan variabelnya. Data kontrolnya itu yang pertama jenis kelamin. Oh, ternyata tidak ada perbedaan self-regulated learning dan emotional exhaustion ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau berdasarkan jenis kelaminnya. Tapi student engagement kalau dilihat berdasarkan jenis kelamin itu ada perbedaan gitu. Nah, ini juga kita lihat lagi self-regulated learning, emotional exhaustion, dan student engagement berdasarkan urutan kelahiran. Apakah ada perbedaan atau tidak? Dan ternyata tidak ada gitu. Jadi benar-benar apa ya? Saya potong dulu. Kita kan tadi lihat nih urutan kelahiran. Tadi pas lagi kita mau lihat data yang sebelumnya itu, yang tentang penghasilan orang tua, terus urutan kelahiran, itu kan sebagai kuncian kita kan. Kita ngelihat range usianya itu ada yang dari usia 11 sampai 14, sampai 18 sampai 20. Itu kan range usianya panjang. Begitu kita gabungkan, oh ternyata tidak ada perbedaan nih, walaupun range usianya jauh banget gitu. Terus self-regulated learning, emotional exhaustion, student engagement, data kontrolnya alasan menjadi santri. Nah, kalau ini justru malah ada perbedaan di emotional exhaustion-nya gitu. Nah, ini variabelnya berdasarkan, ini data kontrolnya berdasarkan hambatan di pondok pesantren. Ini ada perbedaan di bagian emotional exhaustion dan student engagement. Terus tujuan menjadi santri, ini ada perbedaan juga di sebentar. Ini saya nggak bisa scroll ke bawah deh, bisa di-scroll kah? Nah, ini yang tujuan menjadi santri di student engagement-nya ini ada perbedaan ya di bagian student engagement-nya. Next. Ini untuk simpulannya. Ini dia. Simpulannya ini terdapat pengaruh self-regulated learning terhadap student engagement. Terdapat pengaruh dengan nilainya ini R kuadratnya itu 0,282. Terus terdapat pengaruh self-regulated learning terhadap emotional exhaustion dengan nilai R kuadratnya 0,097. Terdapat pengaruh student engagement terhadap emotional exhaustion dengan R kuadratnya 0,015. Serta student engagement tidak memediasi peran self-regulated learning terhadap emotional exhaustion dengan nilai TB aksen 1,153 yang mana lebih kecil daripada 1,900 dengan nilai signifikansinya 0,250 gitu. Next. Nah, ini sarannya. Next. Saran teoretisnya kita lihat, kita bisa mengubah fungsi variabelnya, yaitu independent variable menjadi mediator dan sebaliknya. Kita tadi punya independent variable itu adalah self-regulated learning, yang digunakan sebagai mediator, yaitu student engagement. Karena nilai student engagement ke emotional exhaustion-nya jauh lebih tinggi, saran teoretisnya mungkin ada teman-teman yang belum mendapatkan ide mau bikin apa, ini bisa dicoba nih ketika self-regulated learning yang tadinya independent variable diubah menjadi mediator, karena nilainya kan lebih tinggi tuh kalau untuk ke emotional exhaustion gitu. Dan untuk student engagement dijadikan sebagai independent variabelnya. Terus melakukan variasi terhadap metode penelitian dengan tujuan memperkaya hasil penelitian yang diperoleh, misalnya dengan metode kualitatif ataupun mixed method. Saya punya adalah kuantitatif non-eksperimental. Nah, mungkin kita bisa gali lagi. Kita kan cuma tahu nih kalau kuantitatif itu, oh tidak ada. Oh, hasilnya ada pengaruh, oh hasilnya tidak ada pengaruh, tapi kita nggak tahu alasannya, kenapa sih dia bisa ada pengaruhnya, kenapa dia nggak ada pengaruhnya. Nah, mungkin untuk peneliti berikutnya
bisa pakai kualitatif untuk memperkaya si hasil tersebut. Kita jadi tahu alasannya kenapa gitu. Nah, terus bisa juga melakukan replikasi penelitian pada subjek yang berbeda, seperti guru atau staf pengajar. Nah, kenapa saya sarankan guru? Karena salah satu yang berperan dalam baik dalam SRL atau baik dalam emotional exhaustion itu ada peran guru. Ketika guru memberikan atmosfer yang baik, maka si siswa juga lebih mudah untuk kecenderungan siswa untuk mengalami emotional exhaustion juga lebih rendah gitu. Makanya saya sarankan guru. Kita lihat nih, gurunya apakah emotional exhaustion-nya tinggi atau enggak gitu kan, karena itu energi kalau misalnya negatif kan bisa nular nih ke siswanya gitu. Terus memperhatikan waktu pengambilan data untuk mencegah duplikasi respon. Ini yang paling penting ketika kita mengambil data. Jadi selalu kita perhatikan waktu. Jangan sampai anak itu habis ujian atau misalnya setelah melakukan kelas yang hektik atau melelahkan kayak gitu, terus kita kasih data. Nah, itu yang ditakutkan adalah, yang dikhawatirkan adalah duplikasi data. Jadi dia jawab tuh, ya udahlah centang misalnya skala 2 semuanya dia centang, atau skala 1 kayak gitu. Atau misalnya dia asal aja kayak gitu, itu kan yang bahaya banget kan. Nah, makanya kita ketika mau ngambil data, kita tuh benar-benar minta waktu yang paling tepat supaya anak itu benar-benar masih fresh dan benar-benar siap untuk ngisi kuesioner yang kita kasih gitu. Next. Nah, ini saran teoretisnya bisa untuk ke santri, guru, pondok pesantren, dan orang tua. Untuk santri, alangkah lebih baiknya ketika kita memutuskan untuk menjadi untuk menjadi santri itu atas dasar keinginan sendiri gitu. Terus memahami adanya tanggung jawab dan tujuan yang beragam. Maksudnya adalah kita tuh tahu nanti kita tuh punya tanggung jawab loh di pesantren. Kita nggak cuma masuk belajar, tapi ada tanggung jawab lain. Ada tujuan juga di sana tuh, kayak misalnya kita mau jadi apa, tujuannya tuh beragam gitu. Misalnya ada yang mau jadi pendakwah atau ada yang mau jadi guru agama gitu. Itu kan bisa lebih memunculkan kesadaran santri sih kalau menurut saya tuh, ketika dia memutuskan untuk menjadi santri. Nah, untuk guru lebih mengenal santri, baik kepribadiannya, kebiasaannya, serta kemampuan akademis dan non-akademis gitu. Nah, ini untuk menekan dari emotional exhaustion itu. Misalnya, kebiasaannya semula anaknya tidur sama orang tua, otomatis guru harus komunikasikan juga dong sama orang tua gitu, kasih pengertian ya seperti itu. Kita tuh harus benar-benar sebagai guru ngasih pendekatan ke santrinya kayak gimana supaya untuk menekan emotional exhaustion yang tadi mungkin muncul gitu. Terus untuk pondok pesantren tadi teman-teman bisa lihat hambatan yang paling kalian rasakan selama di pondok pesantren, jawabannya adalah rasa bosan. Rasa bosan itu karena mereka kan nggak boleh bawa ponsel ke pondok. Terus mereka jarang ketemu orang tua, mereka nggak bisa dengar musik, mereka nggak bisa nonton televisi. Nah, makanya ketika ditanya hal apa yang menjadi hambatan, itu jawabannya adalah paling banyak bosan. Nah, mungkin ini saran untuk pondok pesantren bisa menambahkan kegiatan di luar pondok pesantren, misalnya tadabur alam atau kita kenalnya study tour gitu. Atau misalnya kita keluar gitu, saya taunya itu study tour yang kalau misalnya kita kayak pergi ke museum-museum seperti itu. Terus bisa juga ditambahkan dengan mengikuti perlombaan dengan sekolah-sekolah lain. Otomatis dia kan lebih membuka wawasannya di luar juga gitu loh, dapat wawasan dari luar juga dan tidak hanya di dalam pondoknya dia aja gitu. Dan untuk orang tua, saran ke orang tua itu membangun komunikasi positif, komunikasi yang baik dengan anak maupun pondok pesantren gitu, dan percaya terhadap kemampuan anak. Nah, kadang-kadang kalau misalnya orang tuanya masih khawatir terhadap kemampuan anaknya, yang ditakutkan adalah orang tua lebih banyak memaksa anak, nanti kamu kalau ada apa-apa kamu bilang ke guru ya gitu. Jadi anak itu yang tadinya harusnya dituntut mandiri dapat
omongan dari orang tua yang tidak mendukung karena khawatir sama kemampuan anaknya, malah justru yang ditakutkan adalah sikap tanggung jawab yang dipupuk di pondok pesantren itu nggak muncul gitu. Nah ini mohon maaf, harusnya saran praktis ya, bukan saran teoretis, ini salah ketik gitu. Next. Nah, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, atau saya kecepatan, atau ngomongnya nggak bisa dipahami, ngalor ngidul gitu. Apakah setelah Mbak Dinda presentasi, apakah Bu Riana akan memberikan ininya juga presentasinya? Tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu Bu Riana, ya. Kemudian nanti kita masuk ke sesi tanya jawab setelah Bu Riana. Oke. Indah, boleh ditayangkan dulu ya. Terima kasih dulu ya Mbak Dinda yang sudah presentasi. Nanti tanya jawabnya nanti kita sambung. Oke. Nah, saya ingin perkenalkan dulu pembicara kami yang kedua ya, ataupun yang akan memberikan tambahan-tambahan atas tesisnya Mbak Dinda adalah Dr. Yana Sarahni, MSI PESI ya. Ini adalah dosen kami, dosen Riana ya dalam hal pendidikannya. Ini semua Ibu ini menelusuri pendidikannya di UI sejak dari S1 sampai S3. Kemudian linear pendidikannya dari psikologi sampai psikologi ya. Jadi semuanya basisnya psikologi sampai selesai pun psikologi. Dan Ibu Riana ini kelihatannya konsisten terus ya. Nah, kalau saya pelajari kesenangan Bu Riana ini adalah di bidang psikologi perkembangan. Nah, saya lihat di judul penelitian skripsinya, kepuasan perkawinan dan intimasi pada pasangan dari 3 tahap perkembangan. Kemudian memang Bu Riana cukup terkenal dalam penelitian ya yang berkaitan dengan wisdom ya. Karena itu passionnya Bu Riana, ternyata mulai dari sejak magisternya ya, wisdom related knowledge pada lansia, kemudian juga peranan refleksi, strategi refleksi, dan pengalaman hidup sulit terhadap kebijaksanaan. Kalau kita translate wisdom kan ini nanti kebijaksanaan ya. Jadi konsisten Bu Riana dari S2, S3 dan Anda boleh lihat dari pengalaman penelitian 5 tahun terakhir ini juga banyak sekali yang berkaitan dengan kebijaksanaan ya. Dan alat ukurnya juga banyak berkaitan dengan kebijaksanaan ya. Nah, boleh kita baca dari 2014 ya. Di sini kita melihat keperanan refleksi, strategi refleksi, dan pengalaman hidup sulit terhadap kebijaksanaan ya. Kemudian gambaran bullying pada anak usia dini ditinjau berdasarkan pola asuh ya, selain yang kebijaksanaan ya, ada pola asuh juga. Kemudian 2016 ini saya tidak akan baca, tapi Anda lihat ada kata kebijaksanaannya di sini. Kemudian 2018 juga ada kata kebijaksanaan dan Dr. Riana Sahrani adalah salah satu penerima hibadikti ya, penerima hibadikti beberapa tahun ya, jadi memang sangat kompeten dalam penelitian ya, dan bahkan pemerintah memberikan apresiasi ya dalam hal ini dalam penelitian. Kemudian alat ukur juga nanti kita lihat ada kebijaksanaan ya. Jadi alat ukur yang dibuat oleh Bu Riana itu berkaitan dengan kebijaksanaan
berdasarkan nilai dan budaya Indonesia ya. Biasanya kan banyak sekali ya alat ukur itu datangnya dari luar negeri, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan budaya kita ya. Kemudian faktor-faktor karakteristik kebijaksanaan menurut 3 tahapan perkembangan. Jadi Bu Riana selain meneliti juga membuat alat ukur ya. Kemudian tentunya sebagai dosen kita tahu bahwa kita ini adalah tugasnya tridharma, mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat ya. Nah ini dapat dibaca bahwa pengalaman pengabdian masyarakat 5 tahun terakhir ya. Ini ada berkaitan dengan pengasuhan anak, berkaitan juga dengan anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian tentang quality of school life, lalu psikoedukasi tentang karir, decision, self-efficacy, dan bagaimana guru mengelola kelas, kemudian perencanaan karir pada siswa SMP, dan kembali kepada hal yang wisdom, kebijaksanaan ya, di SRA maupun psikoedukasi berkaitan dengan kebijaksanaan dan bahasa Mandarin di Sekolah Kristen Karunia. Jadi ini adalah penelitian Bu Riana dan pengalaman Bu Riana dalam pengabdian masyarakat. Ya, saya ingat di tahun 2020 saya bersama dengan Bu Riana juga kami melakukan penelitian yang berkaitan dengan kebijaksanaan dan quality of life. Ya, oke. Saat ini mungkin Bu Riana apakah ada tambahan materi dari yang sudah dibahas oleh Mbak Dinda, atau mau langsung masuk ke sesi tanya jawab? Silakan Bu Riana. Terima kasih banyak Bu Pamela perkenalannya. Ini sepertinya semua ada pernah ketemu kita ya, karena sebagian besar mahasiswa saya di mata kuliah observasi dan wawancara. Terima kasih Bu, langsung aja. Jadi langsung pertanyaan ya. Iya Bu. Jadi silakan teman-teman yang tertarik untuk memberikan pertanyaan, boleh di chat room ya, ataupun langsung ya raise hand, ataupun langsung minta saya mau unmute ya, silakan ya. Kami mengharapkan bahwa kita ini santai tapi dengan senang hati, karena itu akan membuat kita semakin belajarnya semakin baik. Oke, silakan. Terima kasih banyak Mbak Dinda yang sudah presentasi dengan luar biasa. Ya, sangat jelas, kemudian juga ini menarik sekali. Oke, silakan. Terima kasih Ibu Pamela. Nah, ini saya lihat di kolom chat udah ada 2 pertanyaan. Saya mungkin boleh jawab dulu dari Mbak Devi ya. Ini yang paling memungkinkan untuk langsung dijawab. Boleh. Mbak Devi Kairani Hanwahab, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, selamat sore Mbak Dinda, saya mau bertanya, apa yang menjadi landasan dalam penggunaan alat ukur USS pada student engagement? Terima kasih. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, jadi US ini, atau sebentar saya takut salah bahasanya itu, sebentar ya, ini kan US ini kan sebelumnya diperiksa di karyawan ya. Nah, tapi seiring dengan pertanyaannya adalah, apa sih landasan penggunaan alat ukur USS pada student engagement? Nah, student engagement ini kan variabel yang saya gunakan. Alat ukur yang saya gunakan untuk untuk menilai tingkat student engagement pada santri adalah US. Kenapa harus pakai US? Ya karena konsep pertama kali student engagement itu dijelaskan sama
penemu alat ukur UAS. Bisa dibuka mungkin Mbak Indah untuk PPT alat ukurnya. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih student engagement. Nama alat ukurnya adalah Utrecht Work Engagement Scale Student. Jadi pertama kali ini yang ditemukan adalah alat ukur Utrecht Work Engagement Scale. Tidak ada studentnya. Tapi karena adanya pembaharuan ilmu, ditemukanlah alat ukur yang Utrecht Work Engagement, tapi untuk student gitu. Jadi ini kan variabel saya adalah student engagement. Nah, menurut saya yang paling sesuai untuk melihat student engagement, nilai student engagement pada santri adalah dari USS ini gitu. Kembali lagi, sebelumnya ini adalah untuk work engagement, tapi diperbaharui lagi. Yang kemudian diperbaharui ada lagi untuk student engagement gitu, yang namanya adalah Utrecht Work Engagement Scale. Ini sama seperti alat ukur burnout. Awalnya alat ukur burnout ini hanya digunakan untuk kalangan karyawan saja, tapi dengan adanya perkembangan ilmu ditemukanlah alat ukur burnout untuk student, yang mana belakangnya ada student survey. Jadi bukan saya bikin sendiri, saya cari alat ukurnya yang berkaitan dengan variabel, saya temuin. Nah, saya temuin alat ukur, nggak langsung saya pakai, tapi saya cari tahu dulu nih backgroundnya. Oh, ternyata sebelum ketemu sampai student survey atau student scale, sebelumnya pernah loh dia digunakan sebagai alat ukur karyawan. Nah, kita lihat lagi. Oh, ternyata tarik benang merahnya kan tuh, kenapa sih kok dia sampai dipakai ke student, ada ceritanya yang kalau dari student engagement itu ternyata bisa dipakai oleh bagian tata usaha atau guru ketika ingin melihat kompetensi anaknya atau kemampuan akademis anaknya selama di sekolah gitu. Kalau untuk emotional exhaustion, untuk melihat konsep burnout pada siswa kayak gitu. Jadi nggak langsung ketika nemu udah pas nih sama variabelnya, namanya juga udah sesuai, konsep dimensinya juga udah sesuai, saya selalu cari ke belakang lagi gitu, ceritanya apa sih sebelum sampai ke titik itu gitu. Nah, ini juga saya udah benar-benar yang udah dibantu banget sama Ibu Riana dan Ibu Rahma ketika nemuin alat ukur ini gitu. Nah, ini yang mungkin masih bingung atau gimana, Mbak Devi? Iya sih Mbak, mungkin cukup. Cuman tadinya tuh sempat bertanya, karena kan alat ukur yang khusus tentang sudah ke student engagement kan, setahu saya tuh udah agak lumayan banyak ya Mbak ya. Misalnya ada dari Frederick, ada dari siapa? Ada Riff dan Seng gitu kan. Kalau ini kan ngelihat judulnya kan tadi Utrecht Work Engagement Scale Student apa gitu kan gitu. Sebentar kan ada skala lain, saya cuma pengen tahu tadi, oh ternyata Mbak tuh kenapa memilih, karena mungkin ini yang cerita pertamanya itu ada student engagement, mungkin basicnya karena itu ya Mbak diambilnya gitu. Jadi lebih ke acuannya si penemu student engagementnya gitu ya. Kebetulan ini juga student engagement yang diteliti gitu ya. Jadi kalau yang student engagement ini itu teori kebalikan dari emotional exhaustion, dan itu ditulis benar-benar teori kebalikan oleh penemu dari student engagement-nya. Gitu, Sauvelli dan Becker ini, lihat kan ini namanya Sauvelli, sama-sama Sauvelli kan ya? Gitu. Jadi ketika Sauvelli ini membuat teori tentang emotional exhaustion ke student gitu, ternyata melalui aliran psikologi positif dia temuin juga nih student engagement gitu. Nah, terus pas dilihat dari si dimensinya ini benar-benar saling ibaratnya tuh
kutub utara sama kutub selatan gitu. Jadi saling berlawanan gitu. Jadi menurut saya kalau yang untuk pas dipakai di sini itu ya student engagement ini. Sama contohnya kayak self regulated learning itu yang dimaksud sama Mbak Devi juga kan kayak SRL deh. SRL itu kan alat ukurnya banyak banget ya gitu. Tapi berdasarkan dari yang temuan saya pas lagi pertama kali datang ke pondok, terus kita ngobrol, terus lihat lagi nih alat ukur apa sih yang punya dimensi sesuai. Oh ternyata ini yang punya ini tuh kayaknya sesuai deh sama yang temuan-temuan saya atau preliminary study gitu kan. Tadi itu kan kita kan pas ada studi pendahuluan kan kalau mau bikin tesis tuh. Nah, pas dari situ kita cari alat ukur apa yang dimensinya paling sesuai sama hasil yang kita dapat di studi pendahuluannya gitu. Kalau saya sih alurnya seperti itu, tapi mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin ada cara lain untuk dapetin alat ukur. Oke, baik paham Mbak. Kalau dari saya cukup menjawab. Terima kasih Mbak Dinda. Sama-sama. Nah, ini yang kedua ada pertanyaan dari Mas Hanif Rekso Projo. Mau tanya Kak, apa yang menjadi dasar student engagement menjadi mediator dalam penelitian ini? Karena penelitian ini tidak signifikan ketika student engagement mencoba jadi mediator. Nah, kembali lagi waktu saya ngerjain tesis ini, sebelumnya kan kita cari-cari nih ya penelitian nih. Apa berhubungan dengan apa yang menjadi mediator apa. Nah, saya nemuin jurnal yang mediatornya adalah student engagement dan DV-nya itu adalah emotional exhaustion. Nah, ketika saya melakukan preliminary study atau studi pendahuluan, ternyata masalah di situ yang dikeluhkan adalah masalah SRL. Nah, dari situ saya coba tarik benang merahnya. Mungkin nggak sih kalau misalnya dari jurnal yang saya temui ini, saya bikin pembaharuan gitu dengan menambahkan SRL gitu loh. Dan ternyata hasilnya memang tidak memediasi gitu. Mas Hanif mungkin bingung atau gimana? Atau paham? Mungkin Ibu Riana di depan situ kan. Agak situ ntar kamu pas udah kelar, kamu angkat itu aku jemput tuh. Halo? Ya. Sudah Kak, sudah jelas Kak. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Jadi soalnya agak penasaran aja karena apa kan pas menjadi mediator kan gagal gitu. Terus memang nggak signifikan maksudnya. Kemudian pas awal kalau saya nggak salah dengar kayaknya nggak ada penjelasan tentang preliminary study untuk student engagement-nya Kak. Nah itu nanti pas di akhir saya bocorin kenapa harus preliminary study, nanti di akhir masih ada slide-nya lagi Mas gitu. Nah kalau ini udah menjawab? Sudah. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Atau Ibu Riana mungkin mau menambahkan? Enggak cukup Abi, karena memang enggak ada yang nanya, jadinya bingung ya mau nerangin apa gitu. Kayaknya kalau dari keterangan Abi sih tadi sudah cukup jelas ya. Mungkin ada yang mau nanya kali mengenai, ini sekarang kan lagi galau-galaunya nih, beberapa diantaranya ini mahasiswa tesis saya. Salah satunya ya Devi nih, yang lagi galau ya kan. Jadi kalau pertanyaannya nggak seputar presentasi hari ini juga boleh harusnya sih, biar dapat gambaran atau dapat pencerahan dari Abi dan teman-teman yang lain. Ya silakan, mungkin ada yang mau nanya mengenai hal-hal lain yang berbeda. Mbak Silvi kali, Mbak Silvi mau nanya nggak? Atau boleh dibuka slide yang kedua terakhir kali ya, Kak Indah ya? Oh, oke.
Nah, ini dia yang mau saya bagiin ke teman-teman. Kemarin saya diminta sama Pak Made untuk kasih tips Mbak Dinda gitu kan. Tesisku buntu di tema gitu kan. Jujur, saya itu kuliah S2 4 tahun, lama banget. Masuk 2016, keluar 2020. Itu lama, ceritanya, dramanya banyak. Ibu Riana benar-benar tahu gitu. Nah, tesis ini waktu itu sempat sampai akhirnya saya cuti gitu kan, nggak ngelanjutin tesis dulu karena nggak nemu-nemu nih gitu, kok judul tesisnya kok buntu banget gitu, nemuin satu ini, terus tiba-tiba nyari jurnalnya nggak dapet, terus udah gitu subjeknya nggak memungkinkan, pokoknya ada aja kendalanya gitu kan. Nah akhirnya pas kita ngobrol lagi, Bu gimana ya Bu gitu, oke langsung disenggol tuh sama para pembimbing gitu kan, coba deh lihat sekitar gitu, peka dengan passion atau lingkungan, coba lihat lingkungan deh, lingkungan punya apa sih gitu. Nah kebetulan adik saya waktu itu di pondok pesantren, adik saya waktu itu anak bungsu di pondok pesantren yang kok sakit-sakitan ya gitu, ada apa nih, akhirnya kita cari jurnal tentang santri, keluhannya santri dalam lingkup psikologi gitu. Nah, ini tuh kita maksudnya kosongkan gelas, melakukan mini survei. Nah, ini yang maksud saya, kita cari nih, lingkungan punya apa, oh saya punya adik di sini. Terus dia anak bungsu, kok kayaknya dia nelpon orang tua terus ya, minta izin sama ustazahnya untuk nelpon terus ya, ada apa sih gitu. Akhirnya kita cari jurnal tentang santri berdasarkan pandangan psikologi. Oh, ternyata masalahnya keluar tuh. Nah, terus kita kan cek teori, cek jurnal, ketemu kan tuh, baru kita diskusi sama pembimbing, Bu, saya punya lingkungan seperti ini, saya nemu jurnal seperti ini, kira-kira gimana ya Bu, gitu. Terus baru kalau misalnya udah klop, oh oke, gitu kan, tempat udah oke, gitu, terus jurnal udah oke, yuk kita cari dukungan teorinya seperti apa, gitu. Next. Nah, ini juga penting banget, kenal dulu sama diri sendiri, batas kemampuan kita tuh seperti apa sih, terus sebesar apa sih kemampuan kita nih, terus pilih tempat terbaik, tempat yang memungkinkan untuk dijangkau. Misalnya kita punya waktu untuk ngerjain tesis itu kan 1 semester, jangan sampai kita muluk-muluk, pokoknya tesisku harus keren nih, carilah tuh misalnya dari Sabang sampai Merauke, sedangkan posisi kita di Jakarta gitu, itu kan nggak memungkinkan gitu ya tempatnya, kecuali mungkin kalau sekarang lagi pandemi mungkin bisa daring kayak gitu, tapi ya kembali lagi kita harus kenal sama diri sendiri, ketahui kemampuan kita sebatas apa, jangan sampai keinginan kita yang benar-benar supaya tesis kita bagus banget itu kita malah keteteran sendiri gitu. Terus kita harus punya komunikasi yang positif dengan komunitas subjek. Misalnya saya subjeknya atau partisipannya adalah santri. Nah, otomatis saya ngedeketin dulu pertamanya adalah wali kelas adik saya itu. Terus kita cari, Bu punya kenalan nggak dengan pondok pesantren lain gitu. Atau misalnya ada teman-teman yang neliti fotografi atau apa, itu cari komunitasnya, bangun komunikasi positifnya. Nah, kemudian baru kan kalau misalnya kita udah punya hubungan yang baik, komunikasi yang baik, otomatis ketika kita butuh untuk pengambilan data, lebih mudah diterima gitu. Salurin hobi. Ketika kita udah ngerasa bete banget, aduh buntu banget nih, jangan dipaksa gitu. Ya udah kita ngerjain hobi aja dulu. Misalnya hobinya apa? Hobinya makan. Ya udah makan aja dulu gitu. Atau hobinya misalnya bersih-bersih dulu. Ya udah bersih-bersih aja dulu gitu. Yang penting kita lepasin stres dulu gitu. Kita sesuai maksudnya kita punya goal, tesis harus kelar, tapi jangan benar-benar dipaksa sampai kita tuh nggak inget sama badan sendiri. Jadi ketika kita udah capek, lepasin stres aja dulu ya, salah satunya yang gampang, salurin hobi aja dulu. Nah terus ada ibadah nih, ibadah juga penting kan gitu, untuk self healing gitu. Terus komunikasi positif dengan dosen pembimbing, itu juga penting banget. Jangan bikin keputusan sendiri. Kalau misalnya kita punya jurnal, punya teori, tiba-tiba
ya udahlah kerjain aja, nanti begitu udah oke, langsung kasih gitu. Misalnya dari sakingan kita udah merasa canggih banget gitu kan, kita nggak pernah ngobrol sama dosen, tiba-tiba bab 1 sampai bab 5 udah selesai gitu, tapi dosen nggak tahu alur ceritanya seperti apa kan gitu. Nah, itu harus bangun komunikasi positif dengan dosen pembimbing juga. Fungsinya apa? Banyak banget. Kalau misalnya kita lagi buntu, otomatis dosen pembimbing kita selalu kok bantu kita gitu. Komunikasi positif juga dengan orang tua. Kita nggak tahu lingkup orang tua kita tuh seluas mana, tapi yang saya alamin di sini ketika saya punya kesulitan, saya nanya, Bu, Pak, ada nggak sih yang punya kenalan sama ini? Aku butuh nih kenalan sama Ustadz buat nyari pondok pesantren yang mungkin dijangkau. Dan mereka ternyata punya channelnya, punya linknya. Jadi itu memudahkan banget ketika kita mau ngambil data. Kebayang saya ngambil data itu, rumah saya di Bekasi, saya ngambil data di Bogor, Cisarua, perbatasan Taman Safari yang macet banget itu, sama saya ngambil di Sukabumi. Terus ngambil lagi di Bekasi daerah rumah saya. Nah, itu hasilnya dari orang tua itu gitu. Tapi ternyata saya bisa gitu. Karena apa? Kan cuma kuantitatif bagi data gitu. Kita nggak mesti wawancara. Itulah keenakannya kita ngambil data kuantitatif. Gitu. Next. Habis ya kayaknya ya. Iya, itu tadi slide terakhir, Kak. Ya, gitu aja mungkin. Atau mungkin ada yang mau ditambahin Ibu Riana, gimana Bu? Kalau lancar tesis, Bu? Iya, saya mau dengar dari para pesertanya. Makasih, Abi. Ya mungkin para pesertanya punya pandangan sendiri kali ya. Ini Mbak Silvi udah senyum-senyum ini. Apalagi Devi, ini udah geleng-geleng, ya kan? Oh ya, saya mau tanya, di peserta kali ini yang bimbingan Bu Tia dan sudah mengisi link kaji etik ada berapa ya? Karena Bu Tia tuh menanyakan apakah mahasiswanya bisa mendapatkan surat lolos kaji etik. Bisa tunjuk tangan mungkin, nanti kita hitung ada berapa supaya didahulukan. Mungkin langsung di chat room aja, Bu. Iya, boleh di chat room. Di Tolong chat room ditulis ya siapa yang bimbingannya Bu Tia. Ini nanti hitungnya gampang. Betul. Ya, terima kasih Bu Pam. Ya, tadi minta maaf, tadi jaringan saya terganggu. Jadi saya pindah dengan tethering. Iya, Bu. Terima kasih. Silakan, karena sangat penting ya untuk kaji etik itu semua harus isi. Itu sebenarnya adalah persyaratan untuk publikasi nantinya. Dan kita kan mengharapkan semua memang diharuskan ya, wajib ya sekarang kalau semua penelitian itu magister itu ya, mahasiswa magister itu harus publikasi. Jadi memang syarat untuk bisa publikasi harus lewat kaji etik. Kalau enggak, hasil penelitian berbulan-bulan bahkan mungkin setahun ya, kalau misalnya ada yang lambat ya, ada yang ada halangan, akhirnya tertunda ya waktunya, maka itu pekerjaan sepanjang begitu banyak waktu ya, itu tidak bisa dipublikasi karena tidak memenuhi syarat. Jadi tolong ingat itu harus segera diisi ya, setelah dapat ininya ya, penelitiannya yang mau dilakukan. Kebetulan Bu Riana adalah ketua dari Komisi Etik Fakultas Psikologi kita ya, jadi memang kami concern untuk hal itu. Ya, terima kasih Bu. Ini sudah ada yang nulis Bu, Jordan. Ya, benar. Sama Dimas ya. Dan Ima ya. Cuma ya. Dimas belum isi, nanti silakan diisi. Oke, saya bacain dulu pertanyaan, nanti saya hitung yang sudah isi-isi kaji etik itu ya. Nah, saya akan bacakan sebagaimana yang tadi Kakak Nabila bahas, di Cina, di Korea Selatan, ternyata banyak juga yang mengalami dampak negatif dari emotional exhaustion, bahkan sampai berujung bunuh diri ya. Benar atau salah ya Kak? Nah, pertanyaannya, pertanyaannya sederhana Kak.
Untuk santri, berapa jumlah kasus bunuh diri dari santri karena emotional exhaustion atau dampak negatif serupa lainnya yang sama layaknya dampak negatif yang muncul di Korea Selatan dan Cina? Itu pertanyaan pertama. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Apa saya bacain dulu atau mungkin dijawab dulu, Mbak Dinda? Mungkin sepertinya dijawab dulu ya. Ibu, terima kasih Ibu Pamela. Nah, ini untuk pertanyaannya dari Kak Jordain Riyadi Taufik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana yang tadi Kak Nabila bahas, di Cina, Korea Selatan ternyata banyak juga yang mengalami dampak negatif dari emotional exhaustion, bahkan sampai berujung bunuh diri. Benar atau salah ya Kak? Ini bisa dicek dalam, ini saya sambil buka bab 1 teori saya, kita selalu mencantumkan kutipan ketika kita mendapatkan suatu fakta. Nah, ini adalah penulisnya Hu dan Sauvelli. Sauvelli sendiri adalah yang menemukan alat ukur dari emotional exhaustion atau burnout ya. Nah, ini dilakukan, ditulis di tahun 2009 yang menyebutkan bahwa sebuah survei menunjukkan di antara 15.000 sekolah menengah atas atau SMA di Cina mengungkapkan ini adalah tentang 1/5 dari siswa tersebut memiliki ide buruk untuk Sauvelli untuk melakukan bunuh diri dikarenakan adanya tuntutan yang tinggi dari sekolah. Nah, oleh karena itu, meskipun semula hanya dianggap sebagai fenomena yang berhubungan dengan pekerjaan, burnout juga dapat terjadi pada siswa yang manifestasikan sebagai dilakukan memiliki ide perasaan lelah karena tuntutan belajar serta perasaan tidak kompeten sebagai siswa. Kembali lagi, ini ditulis oleh Hu dan Sauvelli di tahun 2009. Seperti itu. Jadi saya nggak ngeluarin kata-kata sendiri, melainkan memang ada kutipan dalam jurnal yang ditulis oleh Sauvelli. Nah, ini penting juga untuk teman-teman cari fakta ketika kita punya variabel, cari fakta juga. Misalnya kita ngebahas tentang student engagement, kita cari jurnal yang ditulis oleh penemu alat ukurnya. Jadi kita bisa lihat kan background kenapa sih si penemu alat ukur ini, kenapa dia harus sampai bikin alat ukur ini seperti ini? Apa fakta yang bikin dia tuh jadi bahasanya tuh greget ini kan greget gitu loh untuk ngeluarin alat ukur ini gitu. Oh ternyata dia menemukan fakta ini gitu, adanya tekanan pada siswa. Pertanyaannya sederhana, kita bisa lihat kan background kenapa sih aja Kak? Untuk santri berapa jumlah kasus bunuh diri dari santri karena emotional exhaustion? Ini pertanyaan adalah kita ketika kan tadi di saran itu kan ada replikasi, mungkin waktu bunuh diri itu nggak terlalu kayak di luar, mungkin juga paham, tapi yang jelas ketika saya ngambil santri, saya nggak langsung pikir, oh jangan-jangan santri banyak yang bunuh diri, enggak, tapi lebih ke arah replikasi penelitian ini gitu, adanya tekanan gitu. Jadi ketika pertanyaan emotional exhaustion, oh ternyata penyebabnya adalah tuntutan ketika kan tadi diaturkan ya. Jadi kita coba kalau di Indonesia, karena saya berangkat dari lingkungan istilahnya AD gitu kan, kayaknya memungkinkan deh kalau santri, karena apa, tuntutannya banyak, gak cuma belajar akademik. Jadi kita coba kalau di Indonesia aplikasi penelitian, yes, tapi dia punya tanggung jawab di lingkungannya gitu. Terus dia juga punya kepribadiannya seperti apa gitu kan, batas waktu mengerjakan tugas, oh ketika saya juga kurang paham nih gitu. Nah itu yang mendorong saya untuk mencari tahu santri ini sebenarnya ada nggak sih emotional exhaustion, replikasi kan istilahnya ada gitu kan, kayak bukan karena saya dapat kabar bahwa banyak santri yang bunuh diri, bukan gitu. Nah itu fungsinya dari replika penelitian. Saya pikir karena saya belajar gitu. Nah terus tadi atau dampak negatif serupa lainnya yang sama layaknya dampak negatif yang muncul di Korea Selatan dan Cina, maksudnya atau dampak negatif yang memungkinkan Hu dan Sauvelli yang dituliskan itu hanya bunuh diri, itu ide terburuknya. Dan ditulis juga yang paling ringan itu adalah bukan paling ringan, dia tulis di sini anak yang mengalami burnout, anak yang mengalami emosi. Nah terus tadi atau dampak negatif serupa ketidakpuasan,
pemisahan diri dari relasi sosial, dan ini yang gangguan kesehatan ini memang ada yang dialami gitu, tapi nggak sampai saya mikir ke bunuh diri hanya karena itu. Nah, gangguan kesehatan untuk pertanyaan pertama mungkin Mas Jordan atau Mbak Jordan, Mas Jordan ini sudah terjawab atau belum? Jelas Kak, makasih, mantap. Sama burnout, karena yang mengatakan Mbak Jordan, Mas Jordan ini sudah terjawab atau belum? Ya, silakan Ibu Kamila, mungkin mau dilanjutkan untuk pertanyaan kedua ya, sampai saya mikir karena drama dari ketika mungkin Mas jawab atau belum? Silakan Ibu Kamila, mungkin mau dilanjutkan. Ya, sebentar, saya harus scroll. Oke, terima kasih. Tadi sudah dijawab dengan sangat baik oleh Mbak Dinda ya. Jadi kita teruskan. Ya, mudah-mudahan Jordan sudah bisa terima kan ya jawaban nomor 1. Iya. Kemudian, bisa ditambahkan Bu? Boleh Bu, silakan. Ya, saya menambahkan jawaban dari Abi ya. Tadi sudah baik sekali ya. Tapi kalau menurut saya ya Jordan, walaupun itu data yang memang sudah ada ya, yang diteliti oleh para peneliti di dunia mengenai kasus bunuh diri karena burnout, tapi jangan jump into conclusion ya. Jadi tadi Abi juga udah bilang ya. Jadi bukan berarti kalau kita burnout, kita tuh cenderung akan bunuh diri. Karena bunuh diri itu sendiri banyak faktor ya yang membuat orang pingin bunuh diri ya. Jadi risk factor-nya itu biasanya depresi ya. Jadi belum tentu juga kalau kita tuh lelah banget nih Jordan ya karena bikin tesis, daring gitu ya. Kayaknya pengen bunuh diri aja deh. Kayaknya nggak sampai situ ya kalau cuma kita kelelahan mental ya. Tapi kalau kita udah sampai depresi itu kaitannya memang banyak ya, gak hanya soal pelajaran atau kuliah, tapi juga soal yang lain, misalnya stressful life event ya. Misalnya kita punya konflik dengan orang tua, dengan saudara, dengan pacar gitu loh. Konfliknya ini berkepanjangan, nggak berhenti-berhenti gitu loh. Ditambah dengan konflik yang ada di kuliah, di tugas-tugas yang banyak. Kemudian juga ada family history ya. Misalnya ya orang tuanya itu memang ada bawaan pingin bunuh diri ya. Karena ada sejarahnya, mungkin mamahnya pernah juga pengen bunuh diri. Jadi ada juga faktor genetis di situ ya. Dan kemudian juga ada sejarah keluarga mengalami abuse ya, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pernah di abuse juga, mungkin juga ada faktor-faktor lain ya. Jadi nggak selalu kita kalau burn out itu berujung pada bunuh diri. Kalau menurut saya sih itu patut kita waspadai. Jangan sampai kita berpikir pasti nih dikit lagi mau bunuh diri nih, enggak juga ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi orang berkeinginan untuk bunuh diri. Ya itu aja tambahan saya Bu Pamela, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya bisa tambahkan juga ya. Iya silakan Bu. Sebenarnya di gejala yang muncul ya pada seseorang yang mengalami exhaustion ya, emotional exhaustion, biasanya cemas ya. Kemudian dia frustrasi dalam melakukan kegiatannya dan bisa juga dia hilang semangat ya atau gangguan kesehatan, gangguan hubungan sosial. Benar ya Abi ya? Dan memang ya ke arah situ, kemudian burnout itu seperti yang sudah diterangkan oleh Bu Riana, ya nggak langsung gitu ya, nggak langsung berpikir bunuh diri kecuali memang dia ada gangguan ya sebelumnya ya. Nah ini kan tahapannya. Itu sebabnya tadi saya senang Dinda ya Mbak Dinda tadi usulkan kalau sudah capek apa dilakukannya, hobi-hobi yang disenangi ya, apa lagi bikin masak kue ya, mungkin juga pergi jalan-jalan ya, ini jalan untuk lihat pemandangan dan lain, kemudian setelah refreshing ya kembali lagi untuk melakukan tugas-tugasnya. Nah saya pikir ini sesuatu yang memang sangat baik untuk semua diketahui ya, bahwa
jangan langsung berpikir burnout itu pasti orang-orang bunuh diri ya. Terima kasih. Kemudian kita teruskan dengan yang berikutnya ini. Yang berikutnya adalah apakah student engagement ini di masa lalu ya signifikan perannya terhadap emotional exhaustion. Maksudnya variabel ini ya, variabel student engagement ya, mungkin di previous study itu ada apa nggak signifikan ya terhadap emotional exhaustion. Ini yang saya tangkap gitu ya. Mungkin Mbak Dinda atau Bu Riana mau menjelaskan. Silakan. Iya, sepertinya makasih Bu Pamela. Tadi kalau nggak salah Abi itu sudah mengemukakan memang ya ada hubungan yang sifatnya negatif ya. Jadi kalau kita memiliki engagement yang tinggi, maka burnout-nya itu rendah gitu. Dan itu kalau kita kaji secara logika juga kayaknya masuk ya. Kalau kita engage dengan apa-apa yang kita sukai, misalnya bikin tesis itu sangat antusias karena sesuai dengan bidang kita atau kemampuan kita, itu kayaknya burnout bakalan jauh dari kita kayaknya, ya kan? Seperti itu kalau jawaban saya, Ibu. Iya. Mungkin Abi mau nambahin. Oh, suka dipanggil Abi ya. Saya karena biasa panggil dia nama ininya ya Dinda, jadi saya panggil Dinda. Ya Ibu, untuk hasilnya, kalau untuk saya jawab dulu, terima kasih Ibu Pamela dan Ibu Riana. Apakah student engagement di masa lalu signifikan perannya terhadap emotional exhaustion? Kalau di masa lalu berarti kan menggunakan teori yang dulu ya. Nah, di sini karena emang udah ada, saya berangkat dari jurnal juga, ya memang ada hubungannya gitu. Makanya saya berani melanjutkan, cuman beda subjek gitu. Ya. Dan hubungannya negatif signifikan. Ya. Mungkin Abi bisa sama Bu Riana bisa tambahkan bahwa tiga variabel itu ya tentunya harus ada yang kait gitu ya. Kalau enggak terkait dengan penelitian sebelumnya, maka tidak boleh ya kan, kita enggak akan susah untuk meneliti. Itu kan syarat-syarat di awal penelitian. Itu tambahan mungkin ada hal-hal lain yang bisa ditambahkan lagi. Kalau tidak, nanti kita ke pertanyaan 3. Gimana Mas Jordan nomor 2 sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Kak. Jadi artinya SRL itu harus ada hubungannya dengan tadi emotional exhaustion ya, atau SRL punya hubungan dengan student engagement ya, atau student engagement punya hubungan dengan emotional exhaustion. Nah, dengan demikian walaupun tidak terkait tiga ya, karena memang ini belum ketemu penelitian jurnal itu nggak apa-apa ya, tapi paling sedikit ada satu kaki yang terkait gitu ya intinya. Oke. Itu tambahannya. Apakah ketidaksignifikansi dari student engagement karena perbedaan lalu kurikulum pendidikan yang bersangkutan dalam hal ini yakni kurikulum pendidikan di Indonesia secara nasional, kurikulum pendidikan di Indonesia untuk para santri, dan kurikulum pendidikan di luar negeri itu sama atau berbeda, atau semisal berbeda berarti tekanan yang dialami juga kemungkinan bisa berbeda ya. Ini Jordan kalau tidak keberatan mungkin memberikan penjelasan langsung, boleh Pak enggak ya dengan pertanyaannya ini? Maksudnya kan, biar lebih jelas. Kan tadi kan di penelitiannya Kak Dinda ditemukan bahwasannya student engagement sebagai mediator tuh tidak signifikan ya terhadap si emotional exhaustion-nya. Nah, apakah bisa jadi karena student engagement ini nggak signifikan tuh karena perbedaan kurikulum gitu. Karena kan
kurikulum secara nasional, sama kurikulum untuk di pondok pesantren, sama kurikulum di Cina, kurikulum di Korea Selatan, kurikulum di, nggak tahu lagi sih di mana. Pokoknya di salah satu itu kan berbeda semua ya. Nah, berarti kan tekanannya kemungkinan besar juga berbeda dong. Nah, apakah itu jadi salah satu yang bikin nggak signifikan gitu mungkin, atau bagaimana? Terima kasih. Silakan Mbak Dinda dengan Bu Riana. Siapa yang mau memberikan penjelasan, silakan. Iya. Ya, saya coba kasih penjelasan ya. Memang ada keterbatasan di setiap penelitian. Nah, ini yang menurut saya keterbatasan dari penelitian Abi dan kami ini adalah pada saat pengambilan sampel, mungkin ya sebaiknya kita cari yang benar-benar mengalami kelelahan mental itu sendiri. Karena kan ini anak-anaknya ternyata nggak lelah mental sama sekali, dan mereka SRL-nya itu tinggi semua. SRL tinggi, kemudian emotional engagement-nya tinggi, kemudian emotional exhaustion-nya rendah ya. Jadi ini yang jadi kendala kenapa ternyata nggak ada kaitan atau nggak ada mediasi antara ketiga hal ini ya. Padahal kalau secara teori harusnya ada. Nah ini bisa jadi untuk penelitian berikutnya harus kita cari yang benar-benar mengalami stres atau yang mengalami kelelahan itu sendiri. Ya, jadi nggak semua harus kita kasih kuesionernya kepada yang awam seperti ini ya. Ini salah satu, memang di setiap penelitian harus ada keterbatasan supaya bisa diambil atau diperbaiki di masa depan ya. Ini sering sekali terjadi ya, yang ternyata setelah kita ambil data dan ada hasilnya kita baru ingat gitu loh. Oh, ini ternyata harusnya yang diambil yang benar-benar lelah gitu. Dan yang kedua, keterbatasan dari penelitian ini menurut saya terlalu kecil anak-anaknya ya, 14 tahun. Karena 14 tahun itu lelah mental itu masih jauh dari jangkauan gitu loh. Kecuali orang-orang kuliahan kayak Anda ini bisa aja lelah banget gitu ya, karena tugas juga banyak. Tapi kalau baru 14 tahun itu masih banyak lah yang bisa mendukung, yang bisa mensupport. Sehingga memang semuanya SRL yang baik, kemudian juga engagement-nya juga tinggi. Seperti itu Jordan kalau menurut saya. Jadi ini memang nggak bisa dihindari karena sudah diteliti ya. Ya. Berarti ada setidaknya bisa memberi gambaran ya. Bu, berarti ya, ada kesempatan ya, Dinda dengan Bu Riana, berarti ada kesempatan untuk yang ada di ruangan ini untuk meneliti lagi, ya kan? Iya, betul. Apalagi di zaman daring ya, Bu Pamela, di zaman daring itu ternyata membuat kita lelah juga ya. Apalagi anak-anak berusia 14 tahun SMP itu ya, dia mau nanya ke siapa, karena kalau secara daring, guru itu biasanya tidak memberikan perhatian khusus ya. Jadi apalagi di ruang Zoom seperti ini, dengan banyaknya orang, ya 50 orang sekaligus, itu guru nggak mungkin nanya satu persatu, bagaimana, ada yang sulit atau enggak, gitu ya. Karena kemampuan kita untuk berkonsentrasi secara online itu tidak begitu lama ya, tidak seperti kalau kita di ruang offline. Jadi kalau biasanya kita bisa bertahan 2 jam di ruang offline, tapi kalau di online itu 1 jam aja udah lelah banget gitu. Karena banyak radiasi juga, konsentrasi harus penuh, dan sebagainya ya. Apalagi kalau di SMP itu kan pasti ada kewajiban untuk membuka kamera kan. Nah itu juga membuat stres juga, lelah mental juga, karena kita merasa aduh diperhatikan sekali ya satu persatu. Iya. Ya, Dinda masih ada yang mau nambahin tentang tadi yang ya Bu, terima kasih Ibu Riana, Ibu Pamela. Saya mau nambahin apakah ketidaksignifikansian dari student engagement karena perbedaan kurikulum gitu kan. Kita kembali lagi, penelitian kita ini sifatnya adalah kuantitatif, yang mana hasilnya hanya berupa data, angka, kita baca, oh hasilnya ini lebih kecil dari ini, berarti tidak memediasi. Alasannya, nah itu yang harus kita gali. Sebab itu saya tulis di saran mungkin untuk peneliti selanjutnya melakukan studi lanjutan dalam bentuk
metode yang lain, bisa dengan mix method atau mungkin ditambahin kualitatifnya. Jadi kita bisa tahu alasannya kenapa gitu. Kalau misalnya kuantitatif, kita kan ngelihat nih hasilnya kenapa sih, iya atau enggak gitu aja kan, sebatas itu. Mohon koreksi Ibu kalau saya salah. Tapi kalau untuk yang kualitatif, kita bisa tahu sebab dan alasannya itu apa gitu. Apakah karena perbedaan kurikulum atau apa gitu. Nah, itu yang kita tahu. Dan untungnya data yang kita peroleh lebih banyak. Kita bisa tahu lebih banyak dari mana. Yang pertama itu dari data analisis tambahan. Kita lihat kan tuh gambaran subjeknya. Saya pas datang ke sana, saya kasih pertanyaan bebas. Kamu mau masuk pesantren karena keinginan sendiri atau ada hal lain gitu kan. Tadi kan bisa dilihat itu tuh data gambaran data subjek, dan ternyata hasilnya 79% itu adalah berdasarkan keinginan sendiri. Otomatis kalau keinginan sendiri beda dong hasilnya sama misalnya disuruh orang tua, ikut-ikutan teman, atau ngikutin dia punya panutan, kayak gitu otomatis hasilnya akan berbeda. Nah, dari data kayak gitu, keterbatasannya benar kata Bu Riana. Ketika kita sudah mendapatkan hasil, kita baru ngeh nih, oh pantesan emotional exhaustion-nya rendah. Ternyata mereka mau masuk pondok pesantren karena keinginan sendiri gitu kan. Beda sama yang mungkin emotional exhaustion-nya itu kalau anaknya atau santrinya masuk pondok pesantren karena disuruh orang tua. Nah, background dari pondok pesantren yang saya datengin itu ada 5. Yang satu pondok pesantren yang khusus benar-benar buat belajar Al-Quran dan kitab saja. Jadi dia nggak belajar mata pelajaran lain. Terus ada 3 pesantren yang memang belajar akademik juga dan belajar agama Islam juga. Yang terakhir yang saya datengin itu adalah pondok pesantren untuk yatim piatu gitu. Jadi kan cukup beragam gitu. Hanya saja kita nggak bisa tahu hasilnya apa sih sebabnya dia nggak memediasi atau apa gitu. Kita bisa ya baca dari angka saja gitu loh. Karena yang keluarnya kan output dari kuantitatif itu kan hanya angka ya gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau memperkaya hasilnya dengan melakukan kualitatif biar tahu kenapa gitu. Atau bagaimana, atau mungkin Ibu Riana sama Ibu Pamela mau koreksi. Iya. Iya, nggak usah khawatir ya teman-teman kalau misalnya ternyata jangan-jangan variabel saya nih nggak cocok gitu. Kalau kita selalu berpikir atau ragu-ragu dalam bertindak ya, walaupun kita udah mencari tahu sebanyak-banyaknya lewat jurnal, nanti nggak jalan-jalan. Gitu. Jadi menurut saya udah jalanin aja. Kalau enggak kita bisa bersemester ya untuk mengerjakan tesis saja ini. Padahal kehidupan kita jalan terus, nanti kita stres, ya kan? Jadi mendingan jalankan saja. Kalau kita bertiga nih dengan pembimbing sudah sepakat, ya udah jalanin gitu. Jangan sampai ini jangan-jangan nanti hasilnya jelek ya. Ya mana ada sih penelitian yang sempurna ya. Kalau mau sempurna banget ya kita udah pakar banget. Ini kan kita meneliti dalam rangka tesis, berarti kita masih belajar. Jadi jalanin saja kalau menurut saya dengan dasar-dasar yang cukup kuat. Jadi pesan saya jangan bikin tesis melebihi 1 semester karena itu sangat membuat kita stres ya. Yaitu pesan-pesan saya supaya Anda semua semangat mulai sekarang, ayo bimbingan. Cuma masalahnya pembimbingnya juga repot ya. Jadi itu bikin orang jadi stres deh. Mau bimbingan tapi ibunya nggak bisa kasih waktu. Ya gitulah dinamikanya. Kata Abi tadi ya, pintar-pintar berkolaborasi saja dengan pembimbing. Pasti ada jalannya lah. Ya, ini kayaknya yang lagi pada stres ini ya. Tapi jangan sampai kelelahan mental. Ya, Bu Pamela, saya sudah Bu Pamela. Bu Pamela kemana ya? Iya. Kayaknya udah hilang Bu Pamela. Sepertinya jaringannya nggak stabil deh, Bu. Oke, mungkin saya bantu ya Kak Dinda dan Bu. Oh, nih udah muncul lagi Bu Pamela. Oke. Bu, saya sudah Bu. Bu masih mute kayaknya Bu. Ya,
Di jaringan saya itu terganggu terus hari ini, nggak tahu kenapa. Iya, mau hujan kali, Bu. Ya. Apakah pertanyaannya sudah dijawab semua? Satu lagi Bu, ada nomor 4 Bu. Oh, nomor 4 yang validasi itu ya, silakan. Kalau ada apa-apa yang berikutnya si Indah atau Ibu Dinda boleh baca sendiri juga ya. Kalau jaringan saya terganggu lagi. Pengujian validitasnya bagaimana ya, Kak? Iya, Ibu Riana, mau saya jawab dulu. Iya, silakan. Saya cerita proses kemarin. Kalau pengujian validitasnya itu setelah expert judgment-nya, balik lagi kan tadi saya cerita tuh sedikitnya proses. Saya dapat alat ukur, saya translate, saya lewat expert judgment, terus saya trial. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan untuk trial, jadi saya langsung kasih semuanya. Terus jujur saya kurang terlalu mampu dalam bagian analisis data, tapi saya usahanya lewat saya ikut private dulu waktu itu untuk SPSS doang. Karena saya nggak ngerti apa-apa ya, ini kan tanggung jawabnya kan panjang, ketika nanti sidang kita ditanya kita nggak tahu seperti apa-apa. Nah itu saya private dulu sama dulu senior saya mungkin teman-teman ada yang kenal dengan Melly Preston, itu waktu itu saya private dulu, saya minta dijelasin gimana caranya kalau kita nggak punya waktu untuk melakukan trial gitu kan. Nah, ternyata kita bisa bagi dulu nih datanya semuanya, terus kita uji reliabilitas kan. Kita lihat butir-butir mana sih yang valid dan yang enggak itu bisa kita buang. Tapi normalnya kita harusnya trial dulu, baru bagi. Cuman kan ini kita kan waktunya sedikit, terus tempatnya banyak, partisipannya juga banyak gitu kan. Nggak mungkin gitu loh kita berlama-lama untuk ngambil data, sedangkan kerjaan kita nggak cuma buat ngambil data dan trial doang gitu, nggak ngurusin hal itu doang. Nah setelah konsultasi ngobrol gitu kan, akhirnya caranya jadi kita bisa bagi semuanya dulu, terus kita uji validitasnya pakai uji reliabilitas itu, kita lihat butir yang bisa dimasukkan dan yang nggak dimasukkan itu yang mana, terus baru kita lanjutin gitu. Nah, itu mungkin salah satu bagian dari tips cepet lulus kali ya, cepet ngerjain tesis, kita komunitasnya, hubungan baik dengan komunitas, pokoknya nggak cuma komunitas, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan tesis. Kalau kita punya kelemahan di bidang analisis data, atau mungkin kita punya kelemahan di wawancara, kita belajar terus, dan belajarnya itu kita cari aja, misalnya kita datengin dosen. Kalau misalnya kemarin kan saya ngobrol sama Ko Erik tuh, itu kan dosen yang khusus SPSS. Ada nggak kok gitu orang yang bisa saya jadi yang bisa dirujuk ke saya untuk ngajarin saya SPSS gitu. Nah dapatlah itu Cimeli Preston gitu. Saya private belajar banyak tentang validitas, tentang mediator, karena benar kata Ibu Riana, kan dosen kan nggak cuma ngurusin kita doang ya, istilahnya untuk bimbingan tuh nggak cuma kita doang gitu yang diurusin, otomatis ada keterbatasan juga dari dosennya. Nah ini kembali lagi ke diri kita yang harus cari informasi juga untuk memperkaya ilmu dan untuk bikin kita tuh lebih matang lagi ketika kita mau sidang gitu. Ya, terima kasih banyak ya kepada Dinda ya yang sudah memberikan banyak hal ya, tips-tips untuk adik-adik kelas ya. Mungkin masih ada, ini apakah sudah terjawab ya Jordan semua pertanyaannya? Sudah terjawab sekali, sangat. Iya. Mungkin apakah semua sudah nggak punya masalah untuk cari alat ukur di kelompok ini, ya di ruangan ini? Nggak butuh tipsnya dari Mbak Dinda lagi ya, cukup ya? Perlu Bu. Tipsnya gimana tuh Mbak Dinda? Tapi nggak ada yang berani nanya. Ibu bantu nanya. Mungkin Dinda memberikan tips atau Bu Yana memberikan tips sedikit untuk yang lagi galau.
Iya. Kalau tips saya, segera menulis. Jadi saya tuh paling males ya kalau ada yang mau bimbingan, Bu, saya mau bimbingan, Bu. Tapi nggak ada tulisannya gitu loh. Maksudnya tulisannya mana? Sedangkan yang kita uji nanti di tesis adalah tulisan, ya, bukan perkataan, bukan verbal. Jadi verbal itu cuma mengikuti tulisan kita. Jadi sebaiknya mulailah menulis. Setiap hari harus menulis, setiap hari ya. Jadi cari apalah jurnal, bangkitkan semangat, berkumpul dengan komunitas yang sama, sesama yang sedang bikin tesis juga. Itu sih tipsnya ya, jangan berhenti menulis. Karena kalau pas kita lagi bimbingan, Bu, saya mau bimbingan, terus saya mau bikin ini, mau bikin ini, mau bikin ini. Tulisannya mana? Belum bikin. Ah, males deh jadinya. Jadi pembimbing juga perlu disemangati dengan tulisan Anda ya. Jadi ada sesuatu yang harus dikoreksi gitu loh. Kalau cuma bimbingan verbal itu bikin males ya. Jadi harus disertai dengan tulisan. Ya itu aja tipsnya. Jadi jangan berhenti menulis, tetap semangat dan tekadkan bikin kertas ini kalau cara saya ya. Bikin satu tulisan di kertas, saya harus lulus tesis dalam 1 semester. Itu gantung di tembok, gantung di mana, di kamar tidur, liatin terus tiap hari. Nah, begitu Anda terikat dengan tulisan Anda sendiri, itu otomatis menggerakkan Anda untuk lulus dalam 1 semester. Itu tips saya waktu saya lagi kuliah seperti itu. Ya. Terima kasih, Bu. Bu Pamela. Bu Pamela kayaknya freeze ya? Iya, sepertinya freeze. Iya nih. Lagi. Oke. Mungkin saya. Oh iya, satu lagi tips saya buat teman-teman, kenali pembimbingnya. Kalau tadi kan saya pengennya ada tulisan, tapi nggak semua kayak saya. Jadi kenali pembimbingnya masing-masing. Ada yang sukanya lewat Zoom aja, maunya tatap muka terus. Tapi ada juga yang kayak saya, pengennya nulis-nulis, kemudian di WhatsApp, bikin grup WhatsApp, diskusi di WhatsApp. Jadi saya nggak terlalu suka kalau yang verbal-verbal begitu, misalnya video call, terus kemudian pakai Zoom, pakai MS Team. Saya tuh pengennya ada data, ada bukti gitu bahwa Anda sudah mengerjakan. Nah, kenali dosennya gitu. Kalau misalnya Bu Rahma maunya seperti apa. Kemudian kalau Bu Pamela tuh sangat-sangat suka kalau kita berdiskusi. Jadi Anda jangan takut. Misalnya Bu, saya mau bimbingan lewat Zoom, Bu. Nah, Bu Pamela dengan senang hati menjadwalkan buat kita ya. Ayo besok kita nge-Zoom ya, bimbingan ya, gitu. Nah, itu jadi kita punya tipe-tipe pembimbing yang berbeda-beda, makanya kenali dulu pembimbingnya. Kalau Anda bilang, Bu, kalau Ibu Tia kayak apa gitu ya misalnya. Nah, Ibu Tia kan susah sekali nih, waktunya terbatas karena beliau orang sangat sibuk ya. Jadi sebaiknya Anda mandiri. Begitu ketemu sama Bu Tia, Bu, udah sampai bab 4. Nah, dia nggak ada masalah tuh sampai bab 4, bab 5. Karena memang nggak ada waktu. Jadi kalau Anda udah bergerak sendiri, mandiri sampai bab 4, cuma lapor, misalnya, Bu, saya sekarang lagi mengerjakan bab 4 ya, Bu. Boleh ya saya kerjakan bab 4? Silahkan, kata dia gitu kan. Nah, itu menguntungkan kita sebenarnya, karena kita bisa bergerak lebih cepat. Tapi kan pasti Bu Tia punya asisten dong. Asistennya misalnya Bu Siska. Nah, Bu Siska nggak seperti itu. Bu Siska pengennya kita tuh bimbingan yang rajin. Kemudian lewat Zoom, ya kan, berbicara langsung, seperti itu. Jadi tipe-tipenya beda-beda, tapi bagaimana Anda mensiasatinya supaya lancar, ya. Itu aja sih. Iya nih Indah, kayaknya Pamelanya udah kemana ini? Iya, kayaknya jaringannya masih nggak stabil ya, Bu. Gimana Indah? Oke, ini karena 2 menit lagi sudah ya? selesai, kayaknya di chat box sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin karena masih ada 2 menit, teman-teman ada yang mau bertanya lagi, 1 pertanyaan terakhir. Sela, mau nanya nggak Sela? Bu Riana, saya boleh tanya, Bu? Boleh, Adi. Ya, Bu Riana mau tanya, Bu, untuk reliabilitas riset S2 itu sebenarnya angka batas minimalnya 0,6K atau 0,7K, Bu? Sebaiknya 0,7 ya, kalau 0,6 itu masih meragukan. Jadi
paling minimal 0,7 ke atas, kalau bisa 0,8 malah. Tapi kan itu sulit ya, tergantung dari sampel yang kita pakai, nggak semuanya bisa 0,8. Jadi ya sebaiknya 0,7 udah lumayan, Adi. Baik Bu, terima Asal kasih. jangan 0,5 ya, Di. Enggak Bu. Parah Terima kasih, deh. Bu. Ya, 0,7. Ya, terima kasih. Oh iya Bu, takutnya tadi bingung harusnya 0,7 tapi kenapa saya 0,6 gitu ya. Nah itu saya 0,6 itu lihat dari buku tulisan apa namanya Pak Misfi itu loh Bu. Jadi pakai acuan buku gitu kan, dari 0,6 sampai 0,8 ya. Iya. Iya, karena 0,6 itu masih cukup ya, cukup baik. Tapi tergantung dari sampelnya juga, Abi. Karena memang kita akan sulit sekali kalau sampelnya terlalu spesifik. Jadi reliabilitasnya nggak keangkat gitu. Misalnya sampelnya pada komunitas orang lansia kayak gitu ya. Nah itu jarang yang dapat 0,7 karena gimana mau ngisi kuesioner ya. Ya, mau nulis baca aja udah susah gitu. Pasti kita bacakan itu kuesioner. Nah itu juga menjatuhkan nilai reliabilitas juga. Iya, takutnya tadi Mbak bingung gitu harus 0,7 tapi kok saya 0,6 masih diperbolehkan. Iya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi yang lebih bagus kalau lebih dari 0,7 ya. Ya buktinya Dinda ini tesisnya mendapatkan nilai yang baik ya, A ya. Jadi berarti itu bukan masalah. Ya, oh iya satu lagi, jangan takut kalau misalnya hasil penelitian kita tuh tidak signifikan, misalnya nggak ada hubungan. Saya banyak menemui ya mahasiswa yang hasil penelitiannya tuh tidak ada hubungan, jadi tidak menjawab hipotesis, tapi nilainya selalu A. Jadi apapun yang ditulis, kalau kita ada penjiwaannya di situ, Anda pasti tahu ya kalau kita menulis itu ada ruh ya, ada jiwa kita di situ. Jadi kalau kita misalnya menulis, itu merepresentasikan diri kita. Kemudian pada saat kita mengemukakan hasil di sidang, itu juga membawa kayak ruhnya gitu loh. Makanya nggak ada masalah kalau misalnya kita dapatnya tidak signifikan atau ternyata tidak ada hubungan, ternyata tidak ada mediasi, itu nggak ada masalah ya. Yang penting bagaimana kita mengemukakan hasilnya tersebut dengan baik, dengan tulisan yang baik. Daripada ini ada hubungan, semuanya ada hubungan, tapi ternyata pas di tulisan jelek banget ya. Nulisnya tuh, cara menulisnya tuh membingungkan, jelek gitu ya, sulit dibaca. Itu justru membuat nilai kita jatuh ya, walaupun ternyata itu ada hubungan. Jadi yang penting bagaimana hasil itu kita kemukakan, kita kemas dengan baik, kita tulis dengan baik, dipresentasikan dengan baik pula. Ya, jadi hasil belakangan, yang penting depannya. Sebenarnya yang penting adalah bab 1 ya. Bagaimana kita membuat fondasi dari suatu penelitian. Baik, Bu Riana dan Kak Dinda, terima kasih banyak sudah bersedia menjadi narasumber FDI pada hari ini. Dan sekarang sepertinya sudah menunjukkan pukul 6, akhirnya kita udah berada di penghujung acara. Ini sepertinya Bu Pamela belum bisa masuk lagi. Ya, betul. Oke, mungkin kita tunggu 1 menit. Kalau misalnya 1 menit Bu Pamela belum hadir, mungkin kita bisa akhiri dengan sesi foto bersama. Iya, makasih Indah. Oke. Ayo 1 menit, ada yang mau mungkin bertanya, di antara kita ada yang bisa ngasih tips juga, kan kayak Jordan juga udah bab berapa Jordan? Di bab 4 ya? Bab 3 Bu, kan belum kaji etik. Macam mana ambil data Bu? Saya kenal lagi dah. Enggak Bu, bukan maksudnya. Oh iya, sorry baru ingat. Enggak apa-apa Jordan. Emang kita sistemnya belum begitu bagus ya untuk kaji etik. Karena kan harus isi link dulu, ya kan? Kemudian banyak pernik lah. Nah, tapi nanti yang buat anak Butia, mahasiswa Butia akan didahulukan ya. Tenang Jordan, mungkin 2 hari lagi kali ya. Oke Bu, terima kasih. Iya, makasih ya. Feby udah sampai mana, Feb?
Halo Ibu, selamat sore Udah sampai Bu. bab berapa? Saya udah di bab 3 sih Bu, lagi Oh. proses ambil data. Oh, berarti belum ada yang ambil data ya? Apa Bu? Belum ada yang ambil data ya? Di ruangan ini maksudnya di Zoom ini? Kayaknya belum ya? Oh, ada deh. Astri kan udah Asya. Iya Bu, sedang triangulasi Ibu saya. Iya, tuh Astri sudah mulai ngambil data. Bu Pamela. Tapi, iya Ibu. Iya Astri. Ibu Pamela tapi mungkin ada kendala. Kenapa As? Mungkin ada Bu Riana. beberapa yang kan kemarin ada masukan dari Ibu itu Bu yang experiential learning-nya harus saya tambahkan dimensinya Ibu. Harus saya tambahkan item pertanyaannya. Iya. Ya, terima kasih ya As. Bu Riana. Iya. Ini sepertinya Bu Pamela sudah masuk lagi. Jadi teman-teman dan yang belum buka kamera mungkin bisa dibuka kameranya biar bisa kita foto. Iya. Bu Pamela mute ya? Ini sudah menyala tapi nggak ada suaranya ya? Iya. Oke, mungkin saya foto aja ya, Bu. Iya, silakan. Oke. Sudah ada yang masih mau buka kamera? Oke. Saya capture 1, 2, 3. Page yang kedua. 1, 2, 3. Sudah. Ya, terima kasih Indah. Ya, terima kasih Bu Riana, Bu Pamela. Ya, Kak sama-sama. Dinda. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Abi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Riana, Ibu Pamela, Kak Dinda. Sama. Terima kasih Bu Riana. Bu Riana, Mbak Dinda, Bu Pamela, Bapak. semuanya. Sehat selalu ya Bu. Sehat selalu juga semuanya.